Tes 1, 2, 3. 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan juga memberi petunjuk untuk selalu beramal saleh, meninggalkan perbuatan maksiat, dan juga dekat dengan orang-orang saleh. Begitu pula kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar turut menjadi para penolong agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian, langkah-langkah kalian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhus Sunnah, Syarah Usul As-Sunnah atau Usulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita katakan bahwasanya buku Usulus Sunnah adalah buku yang ringkas yang berisi tentang pokok-pokok akidah atau pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah, karena pada zaman Al-Imam Ahmad telah menyebar banyak ahli bid'ah sehingga beliau terpanggil untuk menuliskan pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk ke poin yang ke-10. Poin yang ke-10. Wa minas sunnatil lazimah wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslah wa lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah yang lazimah, yang harus, yang mana apabila seorang meninggalkannya satu saja dan tidak menerimanya, begitu pula tidak beriman dengannya, lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk ahli sunnah. Dia tidak termasuk ahli sunnah. Jadi beliau ingin menyebutkan bahwa ini adalah hal-hal yang saya akan sebutkan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan harus diyakini. Yang menyelisihinya maka menyelisihi kesepakatan ahli sunnah wal jamaah.
Yang beliau sebutkan yang pertama adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadits fiha, dan membenarkan hadis-hadis fihi yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan takdir. Wal imanu biha, dan beriman dengan hadis-hadis tersebut. La yuqalu lima, dan tidaklah dikatakan lima, mengapa, wala kaifa, dan juga tidak disebut, tidak ditanya dengan kaifa, bagaimana. Innama huwa tasdiq wal imanu biha, sesungguhnya dia adalah beriman, membenarkan dan beriman dengannya, dengan hadis-hadis tersebut. Ini poin ke-10. Kita teruskan sampai poin ke-12. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis, barang siapa yang tidak mengetahui tafsiran dari hadis, wa yablughuhu aqluhu, dan akalnya belum memahaminya, akalnya belum memahaminya, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka cukuplah dia dengannya dan berhukum dengannya. Fa'alaihi al-imanu bihi, dia wajib beriman dengannya, wa taslim lahu, dan menerimanya. Wajib beriman, wajib menerima. Meskipun belum tahu artinya, tidak paham maknanya, tetapi harus tetap beriman. Mithlu hadisi sadiq al-masduq, seperti hadis yang disebut dengan hadis sadiq al-masduq, hadis orang yang jujur dan dibenarkan. Ya, ada hadis nanti kita akan bahas. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar, dan semisal apa yang disebutkan dari hadis tersebut tentang permasalahan takdir. Tentang permasalahan takdir. Jadi di sini ya ikhwan, kita singgung masalah takdir. Masalah apa? Masalah takdir. Pernah dulu ada tabi'in menyebutkan, namanya adalah Yahya bin Ya'mur, yang pertama kali menyebutkan tentang bid'ah takdir itu bil Basrah, adalah di negeri Basrah. Ma'bad al-Juhani, namanya adalah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Kemudian saya dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini, pergi berhaji, au mu'tamirain, atau sedang berumrah. Faqulna, kami mengatakan, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita bertemu dengan seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar, kemudian kita bertanya kepada beliau tentang yang dikatakan orang-orang mereka itu, ya, yang berbicara tentang takdir. Fawuffiqa lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid. Akhirnya kami dipertemukan dengan Abdullah bin Umar bin al-Khattab di dalam masjid. Beliau sedang masuk ke dalam masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Akhirnya kami pun mendampingi beliau.
Seorang di kanan dan seorang di kiri. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Saya menyangka bahwa sahabatku itu akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Maka aku berkata, fakultu Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman siapa? Abdullah bin Umar. Ya, kunyah dari Abdullah bin Umar. Ya Aba Abdurrahman, qad zahara qibalana, telah tampak di arah kami, maksudnya di Basrah, nasun, orang-orang, yaqra'una al-Qur'an, mereka itu membaca Al-Quran, wa yataqaffaruna al-ilma, dan mereka mengaku mengikuti ilmu, wa dzakara min sya'nihim, kemudian beliau menyebutkan tentang keadaan mereka, wa annahum yaz'umun an la qadar, tetapi mereka menyangka bahwasanya tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasanya urusan itu terjadi dengan begitu saja, ya, bukan dengan takdir, tapi terjadi begitu saja. Maka kata Abdullah bin Umar, fa idza laqitu haula, fa idza laqita haula, apabila engkau bertemu dengan mereka itu, fa akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka, anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kabarkanlah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Ya. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Maksudnya demi Allah. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba. Kalau seandainya seorang dari mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa'anfaqahu, kemudian dia itu menginfakkannya, ma qabilallah, Allah tidak akan menerima sedekah itu minhu darinya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia itu beriman kepada takdir. Ya. Ini menunjukkan ayol ikhwan bahwasanya keyakinan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar itu meyakini adanya apa? Takdir. Sedangkan keyakinan Qadariyah, yaitu yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani, itu adalah firqah yang disebut dengan Al-Qadariyah. Mereka mengingkari takdir. Dan di antara ciri-ciri mereka adalah mengatakan bahwasanya Allah tidak tahu sampai sesuatu itu terjadi. Allah tidak mengetahui sampai sesuatu itu apa? Terjadi. Maka kita katakan ini bertentangan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah tercatat di dalam kitab yang disebut apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya, papan yang terjaga. Lauh itu papan, Al-Mahfuz itu terjaga. Maksudnya buku catatan takdir, buku induk catatan takdir. Semuanya telah dicatat. Kalau sudah dicatat berarti semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas nanti insyaallah dalil-dalilnya. Tsumma dzakara hadits Umar bin Al-Khattab wa fihi anna Jibril sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman. Kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan hadis bapak beliau yaitu Umar bin Al-Khattab yang disebut dengan hadis Jibril, dan di dalamnya terdapat antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Berarti apa? Harus beriman kepada takdir. Ya. Dan begitu pula kita meyakini bahwasanya rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6.
Rukun iman ada 6 dan diantaranya adalah atau yang keenam adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan keinginan kita? Jawabannya tidak. Betapa banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab, ya, takdir itu disebut dengan al-qadha dan al-qadar. Makanya disebut qadha wal qadar. Qadha wal qadar. Kalau al-qadha itu adalah takdir Allah yang telah terjadi. Qadha berarti Allah telah menetapkan. Qadha berarti Allah telah menjadikan itu. Ya. Takdir Allah yang telah terjadi namanya qadha. Sedangkan qadar itu lebih umum. Qadar itu adalah ketetapan Allah yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, itu masuk ke dalam qadar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dia dengan takdir, dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan takdir itu ada 4 tingkatan. Agar kita mudah memahami tentang takdir, maka kita membagi bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu berarti pengetahuan atau ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah, catatan. Yang kedua adalah al-kitabah atau catatan. Yang ketiga adalah al-masyiah. Yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak Allah. Al-masyiah. Dan yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Al-khalqu, penciptaan. Jadi semuanya adalah satu kesatuan. 4 hal ini dibagi untuk memudahkan pemahaman saja. Jadi seperti ini. Yang pertama adalah tingkat yang pertama adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Benar apa tidak? Ya, benar. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Apalagi setelah itu? Apalagi setelah itu? Yang tidak terjadi, jika terjadi, maka Allah mengetahui bagaimana dia terjadi. Jadi tidak cukup sampai 3 saja. Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 hal ini. Yang belum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, yang tidak terjadi. Jika terjadi, Allah tahu bagaimana dia terjadi. Ya, Allah Maha mengetahui. Saya beri contoh, seorang programmer, program komputer ya, dengan bahasa tertentu, programan, dia kan bisa menulis
jika saya tuliskan ini dan ini, maka akan terjadi ini. Dia tahu akibatnya, ya enggak? Tapi saya tidak menulisnya sekarang. Kan gitu. Saya tidak menulisnya sekarang. Berarti apa? Dia tahu kalau dia menuliskan bahasa ini, bahasa program seperti ini, hasilnya seperti itu. Tapi ketika dia tidak menuliskan, ya, bukan berarti dia tidak tahu akibatnya. Ini masalah program saja itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang rendah. Apalagi pengaturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha mengetahui. Seperti itu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Begitu pula dalam takdir ini. Segala sesuatu dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah qadariyah yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, itu adalah keyakinan yang kufur. Keyakinan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia telah mengurangi kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi apa? Ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Taib. Kemudian yang kedua, yang namanya kitabah. Tingkatan yang kedua adalah kitabah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluk di dalam kitab Allah yang bernama Al-Lauhu Al-Mahfuz. Allah catatnya, ya. Allah telah mencatat itu semua di dalam kitabnya Al-Lauh Al-Mahfuz. Dalam kitabnya Al-Lauh Al-Mahfuz. Taib. Allah menciptakan pena, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat, menyuruh untuk mencatat seluruhnya di dalam lembaran-lembaran takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Uktub, kata Allah kepada pena. Mal aktub, apa yang aku tulis? Uktub maqadiral khalaiq. Catatlah seluruh takdir makhluk. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasana wa kana arsyul al-ma. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Wa kana arsyul al-ma, dan arsy-Nya telah berada di atas air. Telah berada di atas air. Berarti apa? Sebelum ada langit dan bumi, sudah selesai. Catatan takdir makhluk sampai seterusnya, itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terluput dari takdir Allah. Kalau kita sekarang ini sedang menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedang menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita punya apa, untuk apa kita berbangga? Begitu pula kalau kita sengsara, buat apa kita kecewa? Ya, tidak perlu. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Bahkan pertemuan kita ini, angin yang bertiup, daun yang berguguran, ya, kemudian air di sungai mengalir,
kemarau, rezeki, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Begitu pula takdir ajal seseorang. Kapan kita mati, di mana kita mati, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tertinggal di sana. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyiah. Tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah itu artinya kehendak Allah yang Allah inginkan terjadi pada makhluknya. Sesuatu yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Dan sesuatu yang telah terjadi pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mengetahui takdir Allah? Caranya lihatlah apa yang telah terjadi. Berarti itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan qada, ya. Itu yang disebut dengan al-qada. Ini kaidah yang ketiga, tingkatan yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menghendaki tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Jika Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan perlu kita ingatkan bahwa kehendak Allah itu ada dua. Kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama adalah al-iradah al-kauniyah. Kehendak Allah yang Allah inginkan terjadi di alam semesta. Ini namanya al-iradatu al-kauniyah. Kehendak Allah yang Allah inginkan itu terjadi di alam semesta. Meskipun sesuatu tersebut bukan sesuatu yang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkannya terjadi karena hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-iradatu asy-syar'iyyah. Dari kehendak Allah itu ada dua. Al-iradah kauniyah yang Allah inginkan terjadi pada alam semesta. Yang kedua adalah al-iradah asy-syar'iyyah. Kehendak Allah yang Allah cintai dan ridhoi. Kehendak Allah yang Allah cintai dan ridhoi. Allah contohnya mencintai keimanan. Allah mencintai amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mencintai ketakwaan, akhlak yang mulia, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang itu beriman? Semua orang itu soleh, semua orang itu baik? Jawabannya tidak. Tetapi yang Allah inginkan, Allah mencintai kemusyrikan atau mencintai ketauhidan? Mencintai tauhid. Mencintai kekufuran atau mencintai kekafiran? Mencintai keimanan apa kekufuran? Keimanan. Ya. Benci terhadap kemunafikan? Ya. Allah tidak suka dengan kemunafikan. Inilah yang dimasukkan ke dalam al-iradah asy-syar'iyyah. Tetapi tidak semua iradah syar'iyyah Allah ini harus terjadi. Kenapa tidak harus terjadi? Karena Allah punya hikmah yang tersembunyi. Contohnya iblis. Iblis itu jahat apa tidak?
Jahat. Dilaknat apa tidak? Dilaknat. Kafir apa tidak? Kafir. Kok masih diciptakan oleh Allah? Ya kan? Kenapa masuk ke dalam surga kemudian menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa? Kenapa? Kenapa Allah ciptakan iblis kalau ujung-ujungnya harus apa? Mengeluarkan ke dalam surga, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah mencintai ketaatan, ya. Ketika Allah menciptakan iblis, begitu pula perbuatan-perbuatan mengizinkan terjadi perbuatan kafir, kesyirikan, kemunafikan, itu bukan berarti Allah cinta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu terjadi dalam al-iradah al-kauniyah. Itu semua karena ada hikmah yang besar di dalamnya dan ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau orang beriman, tidak ada yang menguji keimanannya, ya. Bagaimana nanti menempatkan yang di surga dan di neraka? Harus ada ujian. Ya apa tidak? Harus ada ujian. Dengan diciptakannya iblis, akhirnya iblis itu punya pengikut bala tentara. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Sehingga kita tahu, sadar atau tidak sadar, ya, kita ini telah dibujuk atau diganggu oleh syaitan, apakah tidak? Tapi kita ketahui bahwasanya kalau misalkan kita sering, ya, mungkin di dalam hati kita ini bergejolak, ya kan? Ada saja gejolak batin. Setan atau korin membujuk ini, kemudian satu sisi malaikat membujuk untuk melakukan kebaikan. Akhirnya ada pertentangan, ada gejolak. Kemudian kita memilih misalkan jalan kebaikan. Ada yang memilih jalan keburukan. Dengan itulah diuji ketaatan seseorang. Dan dengannya orang yang taat maka berhak mendapatkan surga. Dan orang yang tidak taat berhak mendapatkan neraka. Salah satu faedah dari iblis diciptakan, ya. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan iradah kauniyah Allah, dan tidak semua yang disukai oleh Allah itu dilakukan oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan dengan penuh hikmah. Saya beri contoh seperti ini. Ada orang, kawan kita misalkan, kita lihat dia memotong kakinya sampai di bawah paha, di bawah lutut. Ketika ditanya oleh orang yang tidak paham alasannya, kenapa kakimu saya potong? Saya potong. Kalau dia tidak tahu alasannya, maka dia akan berkata, gila gitu ya. Ya kan? Kok kamu potong kakimu? Kan gitu kan? Akan keheranan. Kok melakukan tindakan yang dikira mungkin bodoh atau apa. Tapi setelah diceritakan alasannya, saya memotongnya karena saya terkena diabetes mellitus. Dan sudah infeksi sampai ke pergelangan kaki saya. Kalau tidak dipotong, kata dokter, ini akan terus menjalar sampai atas, bahkan sampai ke pinggul dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan kematian. Setelah tahu hikmahnya, orang yang bertanya akan bilang apa? Bagus, tindakan kamu benar. Padahal pertama tadi kelihatan apa? Salah. Ya. Karena apa? Karena dia mengatakan itu salah karena belum tahu apa? Hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar. Memiliki hikmah yang sangat besar.
Dan itu juga sesuai dengan prinsip keadilan. Dan Allah tidak akan menzolimi seorang pun. Baik. Kemudian tingkatan yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Maksudnya apa? Allah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti apa? Apa yang kita lihat itu berarti termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi ini ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang bermaksiat, ada yang melakukan kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pertanyakan lagi, apakah Allah mencintai hal tersebut? Apakah Allah mencintai hal tersebut? Jawabannya tidak. Apakah Allah menginginkan itu terjadi? Iya, Allah inginkan. Berarti di dalamnya, kalau Allah tidak senang itu, tapi Allah tetap menjadikannya di makhluknya, berarti di dalamnya ada apa? Ada hikmah yang sangat besar. Ada hikmah yang sangat besar di dalamnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Saya beri contoh. Kita ingin pergi ke Palembang dari Blitar. Jalannya banyak apa tidak? Banyak. Ada yang bisa lewat jalan tol, ada yang lewat Komring, ada yang lewat lintas timur, ya kan? Ada yang lewat Martapura, Bali ya, kembali, ada yang lewat macam-macam. Belusuan juga ada. Nah, sekarang kita berusaha menetapkan. Kita berniat, manusia meniatkan. Saya mau lewat jalur paling pendek, yaitu jalur Komring. Sudah diniatkan, sudah pakai kendaraan ke sana, perbekalan dibawa juga. Ternyata jalanannya putus, jembatan putus. Akhirnya apa yang terjadi? Mau tidak mau, kita harus cari jalan lain. Ya, ini menunjukkan kita bisa berniat dan bisa menginginkan, menaruh harapan, ada kemampuan untuk itu. Tetapi semuanya apakah jadi atau tidak itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti penciptaannya atau wujudnya, terjadinya atau tidak, itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pertama, ada dua kelompok sesat di dalam takdir. Yang pertama adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah di zaman dahulu, mereka mengingkari ilmu Allah dan catatan takdir. Mengingkari ilmu Allah dan catatan takdir. Ini jelas-jelas kafir. Seperti perkataan mereka, Allah tidak mengetahui sebelum sesuatu itu apa? Sebelum sesuatu itu terjadi. Ya, sebelum sesuatu itu terjadi. Ini akidah yang bahaya. Ya, akidah yang berbahaya. Taib. Ini jelas sudah kita bahas tadi bahwa ini adalah akidah yang sangat
menyimpang. Dan adapun ayyuhal ikhwan, ada yang terpengaruh pemikiran qadariyah saat ini. Dia meyakini ilmu Allah, dia meyakini ada lauhul mahfuz. Tetapi untuk yang ketiga dan keempat, dia ingkari. Yaitu masyiah dan penciptaan. Ya, tidak mungkin katanya Allah menginginkan terjadi apa? Keburukan. Tidak mungkin Allah yang menciptakan tadi menginginkan kemudian menciptakan keburukan. Padahal gampang sekali menjawabnya. Allah melakukan sesuatu itu, ya, meskipun sesuatu itu tidak Allah sukai, tidak Allah cintai, itu ada hikmah yang besar di balik itu. Dan Allah akan diminta pertanggungjawaban atau kita yang diminta pertanggungjawaban? Hah? Kita yang diminta pertanggungjawaban. Adapun yang dilakukan oleh Allah, nggak usah kita urusin, nggak usah rempong, ya, ngurusin Allah. Sedangkan Allah sendiri mengatakan fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang Allah kehendaki, ya kan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, wa hum yus'alun, dan merekalah yang akan diminta pertanggungjawaban. Jadi tidak perlu mengatakan mengapa Allah lakukan ini, mengapa Allah lakukan itu. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa tidak? Iya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kitanya. Bagaimana kita. Baik. Jadi tidak semua yang Allah cintai, Allah ridhoi, itu Allah inginkan terjadi. Ya, karena hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang maha mengetahui hikmah yang sangat luas. Kemudian yang kedua, kelompok sesat yang kedua ada yang disebut dengan Al-Jabariyah. Al-Jabariyah. Jabar dari kata Jabar, Jabariyah. Yaitu aliran yang meyakini bahwa manusia tidak bisa menentukan pilihannya. Tetapi semuanya itu berjalan tanpa kehendak manusia. Ini lawan dari apa? Qadariyah. Jadi semua yang terjadi itu adalah berdasarkan kehendak Allah, ciptaan Allah. Tetapi manusia tidak memiliki pilihan. Inilah yang diyakini kalau kita lihat ayolah ikhwan seperti ya kaum sufi atau sebagian sufi yang mereka meyakini apa? Segala sesuatu ini sudah berjalan begitu saja, semuanya adalah kita ini berjalan hanya mengikuti takdir tanpa ada pilihan. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa manusia itu memiliki masyiah dan pilihan. Tetapi keinginan dan pilihan manusia itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu Allah katakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah apa-apa yang kalian inginkan kecuali di bawah kehendak Allah. Dan seorang menyadari bahwa dia itu sedang memilih. Ya tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia akal. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal pikiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan khiyarat, pilihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiah, kehendak kepada seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan qudrah atau kemampuan, tetapi semuanya itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa tidak kalau kita sedang memilih seperti kekajian. Kajian atau tidak, kajian atau tidak. Akhirnya memilih untuk kajian. Pilihan kita apa tidak? Ya, pilihan. Tapi terkadang saya dulu pernah ya sakit gitu ya. Pengen kajian di Syekh. Sampai ada yang bilang kamu kayaknya nggak enak badan katanya. Kamu kok pucat banget katanya. Pas saya pegang, iya ya kayaknya saya sakit. Balik saya. Istirahat saja dulu. Kenapa? Karena terlalu dipaksa juga bahaya. Pusing sekali kepala itu. Sudah niat, akhirnya apa? Tertahan. Atau misalkan ingin kajian, sudah niat, siapkan buku dan sebagainya, ternyata datang tamu. Ya, tidak jadi kajian. Waduh, datang tamu. Sudah berarti Allah menghendaki kita melayani tamu dan tidak hadir ke kajian. Padahal sudah niat. Ya. Jadi kita bisa memilih. Dan dengan sadar kita memilih. Sehingga kalau kita sadar dalam memilih, maka kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bermaksiat karena Allah. Saya tidak sholat karena Allah. Saya begini-begini karena Allah. Nggak boleh itu. Kenapa? Karena kita diberikan akal, ya, pilihan, kehendak, kemampuan. Kita sadar melakukan perbuatan dosa. Kita sadar dalam keadaan sadar. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW katakan, wasyarru laisa ilaika, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Jadi tidak boleh keburukan kita sandarkan kepada Allah, karena seluruh yang dilakukan oleh Allah itu penuh dengan hikmah dan kebaikan-kebaikan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang ada orang yang beriman, ya, dia merasa kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu, tapi pada akhirnya dia akan mengetahui bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik untuknya. Ujung-ujungnya dia akan mengetahui bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik untuknya. Contohnya saya pernah disupiri oleh, ya supir lah, sering diajak dakwah. Beliau nyupir, tidak punya anak, bertahun-tahun nikah, belasan tahun mungkin ya. Menikah tidak punya anak. Kata beliau, yang saya tangkap ya, saya itu tidak punya anak, kata beliau. Satu sisi saya juga berpikir, saya paling tidak bisa mencium bau kencing, bau kotoran bayi, kata beliau. Saya paling nggak bisa. Nanti kalau misalkan saya mencium itu malah saya akan marah-marah terus nanti katanya. Berarti alhamdulillah Allah punya hikmah kenapa sampai sekarang saya tidak punya
bayi. Coba lihat. Ya kan? Seperti itu. Begitu pula contohnya orang yang ditakdirkan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun bekerja tapi kok nggak kaya-kaya juga. Hidup kok katanya apa kurang terus. Coba dipikir, sampai sekarang masih hidup nggak? Masih. Coba kadang ada yang honorer. Gajinya cuma 500.000 per bulan. Coba masih hidup nggak? Masih kan? Kok bisa hidup? Berarti kan ada rezeki yang lain, ya enggak? Ada rezeki yang lain yang lebih banyak dari itu, kan seperti itu sebenarnya kan? Ya, ada rezeki yang lain. Contohnya saja Jumatan dapat nasi kotak, ya kan? Masya Allah gitu kan? Jadi ketika dia berpikir, oh iya ya kalau saya nanti diberi kekayaan bisa jadi saya itu sombong. Kayak gini saja saya miskin aja sering sombong katanya. Saya sekarang miskin aja sering sombong. Apalagi kalau banyak harta. Tambah hancur dibinasakan saya. Saya akan dibinasakan oleh Allah dengan kesombongan saya. Katanya, yang miskin ini saja masih sering sombong, katanya. Iya kan? Alhamdulillah. Akan mensyukuri dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Taib. Contohnya lagi yang paling jelas, ada orang yang terlambat naik pesawat. Ya kan? Terlambat naik pesawat, sudah take off sebagainya. Wah, ini telat gara-gara lu katanya. Gara-gara kamu ini kita telat gini-gini kan. Telat kita gara-gara kamu, lambat sekali di jalan, akhirnya macet jalannya gini-gini nih. Enggak lama kemudian pesawatnya entah meledak hilang. Katanya apa? Alhamdulillah. Oh iya. Coba. Alhamdulillah kita terlambat. Ya enggak? Itu kan terjadi di beberapa kasus penerbangan itu kan. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Alhamdulillah ya kita ya. Kan gitu. Tadinya marah-marahin yang bikin terlambat. Tapi ujung-ujungnya dia akan mengatakan Alhamdulillah. Ya, jadi pilihan Allah itulah yang terbaik bagi seorang Muslim. Ya, pilihan Allah itulah yang terbaik untuk seorang Muslim. Apalagi sering ya bapak-bapak mengeluhkan ya. Ada bapak-bapak itu. Kenapa ya Ustadz saya ditakdirkan punya istri seperti ini? Semua orang uang dipegang. Dikit-dikit marah. Salah sedikit dibesar-besarkan. Enggak salah disalahkan. Masya Allah. Enggak gitu ya Bu ya, enggak juga lagi ya. Ya, kan ada yang kayak gitu. Bukan semua ibu-ibu, enggak. Ya. Tapi satu sisi, coba dilihat kalau dia pegang uang habis uangnya. Ya kan? Enggak bisa megang uang, nanti dihabiskan. Nafkah tidak terpenuhi. Seperti itu. Istrinya cerewet, rumah rapi. Alhamdulillah kan gitu kan. Karena dia tidak bisa melihat ketidakrapian. Alhamdulillah dapat cerewet berarti rumah rapi kan gitu. Jadi pahami semuanya dengan hikmah di balik itu. Kalau kita melihat hikmah-hikmah di balik itu semua, insya Allah hidup kita ini akan indah. Ya kan? Ada juga orang yang sugih. Ya bukan dengan pesugihan ya tentunya ya. Orang yang kaya. Sugih kok istrinya cuma satu katanya. Kaya tapi kok istrinya cuma satu. Sampai sekarang enggak juga. Enggak punya istri
Dua, enggak juga. Gitu. Jadi apa? Enggak jamin kaya pasti punya lebih dari satu istri kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Ya kan? Taib. Jadi keempat hal ini akan memudahkan kita untuk memahami takdir. Ilmu, catatan, keinginan, kemudian apa? Penciptaan. Kalau ada yang menurut kita kurang baik, tidak indah, tidak seperti yang kita inginkan, ketahuilah Allah memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Jadi ini sangat penting kalau kita mendapatkan musibah-musibah. Terlebih lagi kalau kita sedang berdakwah. Kita mengajak orang kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Pasti ada ujian-ujian di dalam dakwah, maka kita akan ringan rasanya melangkahkan kaki untuk berdakwah. Kenapa? Apapun yang terjadi itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja biasanya kalau ada ikhwan yang baru hijrah, ini semuanya dah, kalau disurvei semuanya. Ikhwan baru hijrah akan mendapatkan nyinyiran, ejekan, dikata-katai. Benar apa tidak? Oh, itu coba lihat. Celananya sudah cingkrang. Seperti mau ke sawah saja katanya. Tuh jenggotnya panjang. Coba disebutkan ya. Makin rajin ke masjid, makin rajin sholat malam, makin baik akhlaknya. Kenapa nggak disebutkan gitu-gitu gitu ya? Yang beda banget sama mereka yang disebutkan. Coba lihat itu ciri-ciri apa teroris. Dikata-katai, ya enggak? Ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa setiap nabi, setiap ulama, setiap orang yang berdakwah pasti mendapatkan celaan orang-orang yang tidak suka. Bahkan Nabi SAW sebaik-baik manusia, ada yang benci apa tidak? Banyak. Sampai sekarang itu, ya orang-orang kafir benci kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita katakan, ujian-ujian itu akan terasa ringan apabila kita kembalikan semua telah dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi ini kalau dia adalah ujian, mudah-mudahan akan menggugurkan dosa. Kalau dia musibah, begitu juga kalau ada musibah, mudah-mudahan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke dalam dalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat, lawijtama'at, seandainya mereka berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Maksudnya apa? Umat tidak akan bisa memberikan manfaat apapun. Yang memberi manfaat itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semuanya berkumpul, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang Allah inginkan. Selanjutnya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu,
lam yadurruk, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlamu, telah diangkat pena, maksudnya pena catatan takdir. Wa jaffati suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Berarti Lauhul Mahfuz itu ada lembaran-lembaran catatan. Ya, ada lembaran-lembaran catatan. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam bishawab. Taib. Jadi kalau kita melihat tadi sini ya ikhwan, seandainya mereka berkumpul untuk membuat bahaya kepadamu, maka tidak akan bisa kecuali yang Allah catatkan itu berbahaya untukmu. Berarti apa? Ketika kita berjihad, berjuang, berdakwah, banyak sekali ancaman di sana sini, tidak perlu takut. Kalau kena bahaya ya pasti kena. Kalau tidak kena ya tidak akan kena. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Toh yang menentukannya juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita itu dilarang itu menceburkan diri ke dalam kebinasaan. Itu yang dilarang. Contohnya sudah tahu tempat tinggi, lantai 10, duduk-duduk di pinggir sambil selfie dia tuh, jatuh. Kematian bukan untuk ditantang, itu namanya mati konyol. Jangan. Racun diminum, nggak begitu, ya. Jadi ya ikhwan, saya punya kisah seorang ustadz senior kita. Dulu ya zaman-zaman teror, ya zaman-zaman teror itu pimpinan-pimpinan pondok pesantren di mana-mana itu diteror. Ada istilah dulu kaum ninja, ya. Jadi para ustadz itu sampai ketahuan di atapnya, di belakang rumahnya ada ninja-ninja yang mengincar pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Betul-betul ingin dibunuh. Jadi sampai beberapa pondok itu mempersenjatai para santrinya, berjaga ronda, bawa senjata. Kenapa? Terancam. Nah ini kejadian. Jadi pada saat itu ustadz kita ini ingin mengambil uang dengan supirnya. Supir beliau, ada supir. Supir beliau ini berjenggot panjang juga, sama-sama berjenggot. Sedang berpakaian lengkap. Pakai gamis, pakai peci gitu kan. Pakaian sholat. Sedangkan sang ustadz hanya memakai kaos. Pada saat itu hanya memakai kaos. Jadi ketika ustadz mengambil uang di ATM, ternyata supirnya kena tembak. Meninggal. Supirnya meninggal. Maka ustadz tersebut bilang, wallahi semenjak kejadian itu saya tidak pernah takut mati. Kenapa? Karena yang diincar adalah ustadz, bukan supir. Apalah supirnya, apa kaitannya? Tidak. Yang diincar adalah ustadznya, mudirnya. Ya kan? Mudir yang diincar itu mudir. Tapi apa? Ternyata yang meninggal justru siapa? Supirnya. Karena orang kan itu dia di sana naik mobil, dikira yang berpenampilan ustadz lengkap, baju lengkap adalah yang supirnya itu, karena bajunya baju sholat. Subhanallah. Itu kalau sudah takdirnya meninggal ya meninggal. Kalau takdirnya belum meninggal maka tidak akan meninggal. Ya. Ada ustadz juga, beliau bertobat dari jamaah Islamiyah, ya kan? Didatangilah beliau di rumah beliau oleh yang masih di jamaah Islamiyah ini.
Kalau begitu katanya kesimpulannya, karena dia sudah memerangi jamaah Islamiyah ini. Ya. Dia sudah memerangi. Kalau begitu kami akan bunuh kamu aja katanya. Ya, kami akan suruh untuk bunuh kamu. Apa jawaban Ustadz? Dari dulu saya cari yang namanya mati. Mati itu saya cari dari dulu katanya. Gentar gak diancam? Tidak gentar. Ya, dari dulu saya ingin mati. Belum mati-mati juga katanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ayyuhal ikhwan. Kalau tidak berbahaya bagi kita, maka tidak akan berbahaya. Tidak akan berbahaya. Ya. Kalau berbahaya kena, pasti kena. Tidak akan bisa kita hindari. Tidak akan bisa kita hindari. Dan inilah yang menjadi kekuatan para dai, para ulama untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Kata Rasulullah SAW, ini yang hadis yang disebut as-sadiq al-masduq, hadis as-sadiq yang jujur, al-masduq yang dibenarkan, maksudnya Rasulullah SAW, yaitu hadis Ibni Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Nutfatan sebagai nutfah. Nutfah itu embrio. Ya, hasil perkawinan sel telur dengan sperma menghasilkan nutfah. Selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalika. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal daging. Alaqah segumpal darah. Alaqah itu segumpal darah. 40 hari juga. Jadi 40 hari yang kedua itu menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghah. Kemudian dia itu menjadi mudghah, segumpal daging, mithla dhalik. Semisal itu juga, setelah jadi darah, dia akan menyedot, ya, dia akan menyedot apa yang ada di rahim, kemudian menjadi daging, segumpal daging. Thumma yub'atsu ilaihi al-malak. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat. Seorang malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk melakukan 4 hal. Ya, 4 kalimat. Mencatat 4 kalimat. Fayuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun aw sa'idun. Ya. Fayaktubu atau fayuktabu, kemudian ditulislah rizkinya, ajalnya, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun. Dia itu sengsara atau bahagia. Sengsara atau bahagia. Ini di dalam catatan siapa? Catatannya para malaikat. Jadi malaikat itu ada juga malaikat yang bertugas mencatat takdir. Dan perbuatan malaikat itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Karena malaikat makhluk apa bukan? Makhluk. Catatannya makhluk apa bukan? Makhluk. Ya, jadi catatan malaikat itu ada. Kemudian kata Rasulullah SAW,
Ini tentang kesempurnaan ilmu Allah. Inna ahadakum qad kutiba maq'aduhu fil jannati am finnar. Sesungguhnya seorang di antara kalian telah ditulis tempat kembalinya di surga atau di neraka. Ya. Maka berkatalah para sahabat, "Falima na'malu ya Rasulullah?" Kalau begitu mengapa kita harus beramal? Ya Rasul Allah. Kalau begitu mengapa harus beramal? Apa kata Rasulullah SAW? I'malu, beramalah kalian, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan sesuai untuk apa penciptaannya. I'malu, beramalah kalian, setiap orang, fakullun, setiap orang akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Fa in kana min ahli sa'adah fa ya'malu bi'amali ahli sa'adah. Jika dia termasuk orang yang bahagia, maksudnya ahli surga, maka dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Wa in kana min ahli syaqa, jika dia termasuk ahli neraka, orang yang sengsara, golongan orang yang sengsara, fa ya'malu bi'amali ahli syaqa, maka dia akan beramal dengan amalannya orang yang sengsara. Jadi kalau setelah mendengar hadis ini kita memahami bahwa kita masuk surga atau neraka, manusia masuk surga atau neraka itu sudah dicatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dengan hadis ini juga kita meninggalkan amal atau justru malah bersemangat beramal? Bersemangat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita nggak tahu. Tetapi ada ciri-ciri. Ciri-ciri ahli surga itu apa? Dia beramal dengan amalan ahli surga. Ciri-ciri ahli neraka, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka kalau sudah mendengar hadis ini, bukan malah kita malas-malasan beribadah, justru kita harus memperbaiki amal ibadah kita. Semakin giat. Apa yang menjadi ciri-ciri ahli surga, kita kerjakan. Kenapa? Ini adalah kabar gembira untuk orang-orang yang beramal soleh, ya, dia mengerjakan amalan ahli surga, insya Allah akan kembali ke surga, masuk ke dalam surga. Sebaliknya orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia itu merupakan ciri-ciri untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita selalu berusaha, ya kan? Berusaha sekuat mungkin melakukan hal-hal, ya, melakukan hal-hal yang apa? Yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk amalan ahli surga. Apa yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, dia lakukan, dia kerjakan. Apa yang bisa mengancam dirinya masuk ke dalam neraka, maka dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Dan tidak ada jurus yang paling ampuh ayyuhal ikhwan kecuali sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya meskipun hanya berkumpul-kumpul. Saya sering menasihati teman-teman di pengusaha muslim. Ya nggak apa-apa, antum bikin acara main futsal bareng atau ngopi sambil ngomong bisnis, ya kan? Atau mengadakan rekreasi kemana? Kenapa? Karena berkumpul dengan orang soleh itu yang sangat penting. Jangan sampai berkumpulnya justru malah dengan pelaku siapa? Pelaku maksiat.
Ya, hal-hal yang mubah silahkan lakukan, tapi jangan berlebihan. Hal mubah yang boleh itu silahkan lakukan, tapi jangan berlebihan. Ini tiap hari ke puncak misalkan, atau tiap hari kalau mau makan aja harus misalkan jalan 1 jam, kan seperti itu. Cuma makan. Kita paling banter makan tuh 2 piring, 3 piring gitu ya. Ya kan? Malah kalau sekarang banyak makan kegendutan pula. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup aja materi kita. Lumayan juga nih ya, dikebut materi tentang takdir. Insyaallah. Silakan kita buka pertanyaan. Ya silakan, Pak. Sedikit. Ya. 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 Baik. Jamu tamu. Jait. Bagaimana yang kita lakukan antara dua hal? Apabila ada dua hal yang bertentangan, yang pertama adalah menyambut tamu, yang kedua adalah hadir di kajian. Yang pertama, kalau seandainya dua-duanya bisa dilakukan dengan membagi waktu, maka kita gabungkan, jangan dikalahkan salah satunya. Contohnya kita layani dulu, kemudian kita hadir ke kajian. Setelah kajian langsung pergi melayaninya lagi. Berarti kan bisa menggabungkan dua kebaikan. Maka kita lakukan. Jika tidak bisa salah satunya, maka dilihat. Ya, maka dilihat kasusnya. Apakah ilmunya itu sifatnya adalah fardu ain atau hanya fardu kifayah atau hanya mustahab? Kalau ilmunya itu fardu ain, minta uzur, belum bisa menerima tamu. Fardu ain maksudnya apa? Ilmu yang wajib dipelajari per orang, per individu. Maka minta uzur. Ya, karena boleh kita menolak tidak menerima tamu, itu diperbolehkan. Kalau kita tidak sedang siap, kalau kita tidak sedang siap menerima tamu, boleh kita tidak menerima tamu. Kemudian yang kedua, kalau ilmunya itu sifatnya adalah fardu kifayah atau bisa kita dapatkan nanti, maka kita boleh atau kita bisa mendahulukan ikram at-tuyuf, memuliakan tamu. Ini juga adalah sebaik-baik amalan. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi memuliakan tamu termasuk amalan yang sangat utama. Muliakan tamu termasuk amalan yang sangat utama. Jadi yang pertama, kalau bisa digabungkan maka gabungkan. Kalau harus memilih, maka dilihat dulu kajiannya, ilmunya ini sifatnya fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah. Kalau misalkan belajar mustalah hadis, ini kan sifatnya tambahan, usul fikih, ya kan, sifatnya adalah tambahan. Tapi kalau sifatnya adalah wajib, ya, mempelajari tata cara sholat, rukun-rukun sholat, misalkan sementara kita belum pernah mempelajari sebelumnya, maka hukumnya adalah fardu ain, setiap orang harus mempelajarinya. Maka yang seperti itu uzur untuk tidak menerima tamu terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi setiap keadaan memiliki keadaan yang berbeda-beda. Allah alam bissawab. Ada lagi, silakan. Silakan. Kenapa?
Ya. Jadi cukup streaming aja gitu. Baik. Tentang ilmu yang sifatnya fardu ain. Fardu ain itu adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Jika tidak belajar, maka dia terkena dosa. Seperti apa ilmunya? Ya. Yang pertama hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Kemudian yang kedua adalah perintah-perintah yang sifatnya wajib perorangan. Yang ketiga adalah hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi masalah keimanan ini termasuk hal yang wajib dipelajari. Contohnya tentang takdir tadi kita berbicara masalah takdir, kita belum pernah belajar tentang takdir. Sebelumnya belum pernah belajar tentang takdir, berarti harus belajar tentang takdir karena dia termasuk rukun iman. Tapi kalau misalkan pembahasannya seperti sejarah Abu Bakar As-Siddiq, sejarah Umar bin Al-Khattab, ini sifatnya adalah tambahan, bukan suatu kewajiban. Tapi kalau misalkan berbicara tentang Allah, tauhid ya, yang mana itu adalah hal yang harus diketahui oleh setiap muslim, maka hukumnya wajib. Jadi ada 4 hal yang dipelajari, yaitu masalah keimanan, masalah perintah yang hukumnya wajib. Kalau perintah yang hukumnya sunnah, maka sunnah saja, ya. Begitu pula yang wajib. Kalau yang larangan itu yang bisa menuju ke yang haram. Artinya larangan-larangan yang haram. Kalau larangan-larangan yang makruh itu tidak masuk di dalamnya. Artinya itu tambahan. Kemudian yang keempat, sudah ada yang keempat, yaitu hal-hal yang bisa mengantarkan kepada hal yang diharamkan. Maka itu juga wajib diketahui oleh seorang muslim. Contohnya, mencela orang kafir di hadapan khalayak. Ada orang kafir, ada orang muslim, ada orang kafir. Tapi kita mencela agama orang kafir. Maka seperti itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena bisa mengantarkan mereka akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dilakukan, atau mencela agama Islam atau mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mengantarkan kepada perkara yang lebih besar. Baik. Allahu alam bissawab. Jadi setelah berbicara dengan teman-teman, ya, ada teman-teman kita yang baru hijrah gitu ya. Jadi banyak sekali yang belum bisa ngaji, belum bisa bacaan sholat. Masya Allah, kami di pondok sangat tertarik ingin membahas masalah ini dari awal, dari nol. Apa yang harus diketahui secara keimanan. Kemudian yang kedua, perintah apa saja yang wajib. Kemudian larangan apa saja yang haram. Ini perlu kita jelaskan kepada secara mendasar. Kalau kita kan kajian seperti ini sudah penjurusan ya kan? Kajian seperti ini sudah penjurusan, artinya sudah memperdalam ilmu. Taib, Allah alam bisawab. Tapi kalau kajian seperti itu kan sasarannya adalah siapa? Kaum mu'alaf atau bahkan yang mau masuk Islam. Ya nggak apa-apa hadir. Ya, yang mau masuk Islam atau mu'alaf atau orang yang baru hijrah. Sasarannya orang-orang yang betul-betul seperti itu, dan itu pun harus mendapatkan perhatian, insya. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bagaimana ini? Tentunya ya ikhwan, orang yang mendapatkan musibah, ya kan, itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang marah, jengkel, ringam, bahasa kita, terhadap apa yang terjadi pada dirinya atau keluarganya. Ini disebut dengan marah atau sakhat, murka atau tidak senang. Ini hukumnya haram. Yang kedua adalah bersabar. Orang yang memiliki perasaan di hatinya tidak senang ya, tapi dia lawan. Dia lawan ketidaksenangan itu, dia tahan hatinya untuk jengkel. Dia tahan lidahnya untuk berkata buruk. Dia tahan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada yang meninggal, dia teriak-teriak, atau dia mencela takdir, atau dia melakukan apa, atau misalkan dia mukul-mukul tembok, mukul-mukul tanah, ya kan? Ini bentuk kemarahan, haram hukumnya. Tapi kalau yang kedua adalah wajib, tingkatan yang kedua wajib menahan diri. Karena sabar itu adalah menahan hati, mulut, dan perbuatan dari melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksenangan. Ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi dari itu, maka perlu dilatih, adalah tingkatan ridho menerima semua takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Kata Rasulullah SAW, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, tidak senang, marah, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ya. Maka di situ keridhaan. Terjadi takdir yang baik ataupun yang buruk sama saja. Bertambah harta, berkurang harta, biasa saja. Sakit, tidak sakit, sama saja. Kondisi lapang atau tertekan, sama saja. Artinya dia sudah ridho dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan padanya. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar sabar. Karena kalau sabar itu masih menahan. Kalau sabar masih menahan. Kalau ridho itu sifat yang sunnah, yang dianjurkan. Ada tingkatan yang keempat yang lebih tinggi dari itu. Yaitu apa? Syukur. Kena musibah malah bersyukur. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Iya, berat. Makanya perlu latihan. Kenapa dia bersyukur? Banyak hal. Dengan musibah tersebut dia bisa memohon agar mudah-mudahan ini menjadi ujian. Ujian naik tingkat ke keimanan yang lebih tinggi. Dengan adanya musibah, mudah-mudahan ini menggugurkan dosa. Berarti keutamaan dosa-dosanya digugurkan. Dia juga bersyukur, kenapa? Musibahnya tidak lebih besar daripada siapa yang pernah mengalami sebelumnya. Saya pernah salaman dengan seorang bapak tetangga rumah di Palembang. Kaget saya. Jari-jarinya putus. Pak, kenapa nih Pak? Saya bilang. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Saya bingung kan. Kenapa beliau alhamdulillah? Ternyata saya tanya bapak. Tadinya dokter dia giling empek-empek, daging ya, giling daging pakai mesin giling rakitan sendiri, tapi pakai motor gitu kan. Mesinnya hidup, masukkan daging tangannya yang masuk. Jadi nggak bisa lepas seperti ini. Kata dokter,
waktu dioperasi harus dipotong sampai sini. Ya. Harus dipotong sampai pergelangan tangan. Kata bapak saya, "Jangan, Dok." "Jangan," katanya. "Saya masih bisa menyelamatkan lagi sampai sini. Insya Allah masih bisa diselamatkan." Akhirnya karena bapak saya kan tukang las, ya kan, tukang las profesional. Jadi diambilkan gerinda besar itu, katanya, kata bapak, "Saya 1,5 jam menemani di ruang operasi untuk melepaskan itunya." Akhirnya hanya 2 ruas jari saja yang dipotong, bukan segini. Pantesan beliau bilang alhamdulillah. Ya kan? Coba alhamdulillah nggak kalau gitu? Iyalah alhamdulillah, daripada segini mending segini, kan gitu. Coba, nah, kalau kita bandingkan musibah yang kita alami, alhamdulillah ternyata ada orang yang lebih parah daripada yang saya alami. Ya kan? Ketika melihat rezekinya lagi seret, alhamdulillah ternyata masih banyak orang yang lebih di bawah dari saya, yang tinggal hanya dengan terpal. Ya kan? Ada yang mengeluhkan rumahnya masih nyewa. Itu ada yang tidak punya rumah. Gitu. Ketika dia melihat ke bawah, dia akan bersyukur. Ya alhamdulillah, syukur. Ya kan? Kemudian yang keempat apa? Musibahnya itu bukan terjadi pada agama. Musibahnya itu tidak terjadi pada agamanya. Karena musibah pada agama itu adalah musibah yang paling membinasakan. Apa itu musibah pada agama? Keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Adakah musibah yang lebih besar dari itu? Tidak ada. Kita rela mati untuk mempertahankan Islam dan keimanan kita. Iya kan? Iya, rela. Kita mendingan mati daripada harus keluar dari agama Islam. Tapi kalau itu dicabut oleh Allah, keimanan itu dicabut oleh Allah, itu menjadi musibah yang paling besar yang dialami oleh seseorang. Maka terus kita bisa bersyukur. Alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah, syukur. Walaupun berat. Yang namanya butuh latihan. Man tasabbara yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih bersabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Allah alam bisawab. Tadi ada lagi yang nanya, silakan. Silakan, Pak. Ya. Taib. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Tapi kenyataannya sekarang kok banyak orang yang masih tidak beribadah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan itu sebagai tujuan penciptaan jin dan manusia. Ya. Bukan melazimkan mereka pasti beribadah, tidak. Ya. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan. Contohnya, wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, ya, dan Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah yahdi ma yasha, Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya, begitu pula tidak memberikan hidayah kepada yang tidak dikehendakinya. Maka kita katakan adanya orang-orang yang tidak beribadah, apakah itu terjadi karena kehendak Allah? Jawabannya iya. Kita kembalikan lagi, semuanya itu ada
hikmahnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala maha adil. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah memikirkan. Contohnya ada hikmahnya juga kita lihat. Kalau misalkan ada orang tidak beribadah, berarti kan ada lapak bagi orang yang beriman untuk berdakwah. Ya apa tidak? Sehingga ini menjadi penyemangat para ulama di zaman dahulu untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Indonesia dimulai dari Jawa, misalkan Sumatera, Jawa, kemudian disebarkan ke Kalimantan, disebarkan ke Sulawesi, Ambon, bahkan ke Papua. Disebarkan ke berbagai macam penjuru dunia. Kenapa? Karena ada orang yang butuh didakwahi. Jadi semuanya ada hikmah di balik itu semua. Allahu a'lam bishawab. Silakan satu lagi. Silakan. Pak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ya, merokok dulu ya, terus baik. Untuk yang pertama masalah imam yang merokok, itu bagaimana hukumnya? Baik, ayo ikhwan, masalah hukum rokok, ya, itu kalau dikatakan ranah khilaf, ya memang ranah khilaf. Cuma tidak boleh kita tergantung dengan berdalil ini ada khilaf. Kenapa? Karena kita harus melihat dalil-dalil yang mendukung akan hukum tersebut. Contohnya para ahli medis sepakat bahwa merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Jika disepakati demikian, berarti itu berbahaya, memasukkan hal yang berbahaya ke dalam tubuh, tentunya itu diharamkan. La darara wala dirar, tidak boleh berbuat hal yang bahaya atau membalas dengan perbuatan yang bahaya. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian melemparkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Itu merokok adalah mengantarkan kepada kebinasaan. Dan apalagi kalau perokok pasif, ya kan? Perokok aktif saja berbahaya, apalagi perokok pasif. Ya, dia tidak merokok tapi selalu menghirup udara bekas dari rokok orang. Sudah kotor, tambah kotor lagi. Itu sangat berbahaya. Taib. Jadi hukum merokok itu haram. Ya, itu haram. Tetapi bagaimana kalau misalkan ada orang yang berpendapat merokok itu makruh? Kalau itu makruh, maka tidak boleh dipamerkan kepada orang-orang. Ya, boleh nggak hal yang makruh itu dipamer-pamerkan? Nggak boleh, harus diam-diam. Kalau itu makruh, tidak boleh dipamerkan. Ya kan? Ngupil itu boleh nggak? Ngupil, boleh nggak ngupil? Tapi kalau ada tamu ngupil, dosa nggak? Nggak dosa, ya kan? Tapi nggak
nggak beradab. Itu yang nggak dosa, hanya dalam bab adab. Itu kita menghindarinya. Ini bagaimana dengan hal yang makruh? Kalau dia dihukumi makruh. Kalau makruh itu tidak boleh dilihat anak kecil, tidak boleh dilihat orang-orang lain. Lakukan sendirian. Tapi ternyata kenyataan yang mengatakan makruh tersebut justru malah bangga dengan rokoknya. Bahkan di majelis-majelis merokok. Maka seperti itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ahli ilmu. Itu sudah ahli hawa nafsu. Taib. Bagaimana kalau kita sholat di belakang mereka? Sah. Sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Kemudian bagaimana kalau kita mendapatkan orang dia sedang berbicara masalah kesyirikan atau masalah kebid'ahan, kemungkaran. Apa yang kita lakukan? Ada dua. Kita potong pembicaraannya. Kalau kita tidak mampu, maka kita tinggalkan majelis itu. Hatta yahudu fi hadithin ghairih. Ya, sampai dia berbicara pada pembicaraan yang lain. Sampai dia tinggalkan pembicaraan itu, baru boleh. Tapi kalau misalkan kita mendengarkannya, itu bahaya di hati kita. Potong pembicaraannya, sehingga kita bisa bernahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Misalkan mohon maaf, ini ada kayaknya perlu dikoreksi. Ya kan, ada hal yang perlu dikoreksi. Ini benar nahi mungkar. Kalau tidak mampu, pamit. Mohon maaf, saya tinggalkan dulu. Saya tinggalkan. Ya, tinggalkan majelis itu. Itu kalau tidak mampu. Ya, masalah adab bagaimana cara menasehati atau bagaimana cara meninggalkan, sesuaikan dengan adab masing-masing. Dan juga beda kan tentu kalau orang yang lebih tua, orang yang sepantaran sama orang yang lebih muda tentunya beda di dalam menghadapinya. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu ya ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, dan kita ingatkan, ajak kawan-kawan. Kalau ada majelis ilmu, ajak. Jangan sendirian, ajak, berusaha ajak. Terutama anak-anak muda, ya kan? Ajak. Ya kan? Ajak untuk hadir di majelis ilmu. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.